Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita di pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla sampai di pagi ini tanggal 25 Sya'ban kita masih diberikan nikmat iman wal Islam dan juga asyihah wal afiyah. Semoga Allah menjadikan kita, kehidupan kita, diri dan keluarga kita dan seluruh orang mukmin selalu di dalam kebaikan, selalu di dalam kegembiraan dan kebahagiaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mentakdirkan kita semua, keluarga-keluarga kita bisa menggapai kesuksesan, menjadi tetamu agung di bulan yang agung ini dan menggapai kesuksesan selama bulan Ramadan ini sebagai bekal perjalanan kita berikutnya. Amin. Allahumma amin. Para santri sekalian, alhamdulillah kita juga bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya alhamdulillah kita sampai kepada pembahasan kita sampai terkait dengan masih tentang bab atau pembahasan tentang an-nar wa ahlun nar, ya, tentang neraka dan penghuni neraka, gitu ya. Terakhir sampai mana, ada yang ingat? Kondisi fisik ahli neraka. Kondisi fisik, baik. Kondisi fisik penghuni apa? Penghuni neraka, gitu ya. Jadi kita sebenarnya ketika kita membahas ini, kita membahas tentang kengerian, ya. Kita membahas tentang apa? Kengerian. Kengerian apa? Siksa neraka. Ya, kengerian siksa neraka, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin kita awali dengan surat An-Nisa ayat 56 ya. Gitu ya. Coba sedikit kita ulang surat An-Nisa 56, mungkin bisa dibacakan. Surat An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum khuludan ghairaha juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima.
Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi dijelaskan oleh Allah, bahkan nanti juga oleh Rasulullah, bagaimana kondisi fisik penghuni neraka dari golongan orang kafir. Gitu ya. Kita semua sudah membahas kemarin tentang betapa dahsyatnya api neraka, gitu ya. Bahkan bagaimana tingkat kepanasannya, panasnya itu 70 kali panas yang ada di bumi. Tentu saja api di dunia, ya, ketika membakar kulitnya bakal gimana? Melepuh, kemudian hangus, ya, hancur, gitu ya. Padahal itu baru api di dunia. Bagaimana api yang ada di neraka? Tentunya lebih dahsyat daripada api yang ada di dunia, gitu ya. Tetapi kemudian Allah menegaskan begitu kulit mereka itu rusak, ya, maka Allah mengganti dengan kulit yang baru, yang belum terbakar. Ya. Karena kenapa bisa demikian? Karena agar mereka itu merasakan, ya, biar merasakan panasnya api yang tadi membakar kulit, sekaligus menambah pedihnya derita mereka, ya, akibat pembangkangan mereka ketika mereka itu hidup di dunia. Gitu ya. Inilah yang sebenarnya penjelasan dari Quran surah An-Nisa ayat 56, bahwa ketika api neraka membakar kulit, maka membakarnya itu hingga ke dalam. Membakarnya itu hingga ke membakar urat-urat syaraf. Sehingga pada saat itu orang-orang kafir begitu dibakar di api neraka akan kehilangan indera perasa. Termasuk kehilangan rasa sakit, gitu ya. Begitu mereka terbakar, ya, urat saraf dan kemudian kehilangan indera perasa mereka, kemudian Allah datangkan kulit saraf yang baru, ya. Bahkan mereka berubah menjadi makhluk yang lain, ya. Bahkan mereka berubah menjadi makhluk yang lain. Dalam hal ini seperti makhluk asing dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Jadi gitu ya. Bahkan kalau Rasulullah SAW menegaskan, ya, dan hadis riwayat Bukhari, gitu ya. Hadis riwayat Tirmizi, juga Hakim dan juga Abu Hurairah, gitu ya. Di situ Rasulullah bersabda bahwa sungguhnya kulit orang kafir itu, ya, setebal 42 hasta. Ya. Berapa? 42 hasta. Jenengan satu hasta itu berapa? 42 hasta sekitar 20 meter. Satu hasta? Setengah meter. Berapa? Sama dengan berapa? Kurang lebih setengah meter, Ustaz. Setengah meter. Berarti kalau 42 hasta sama dengan 21 meter. Jadi dengan bisa membayangkan bahwa ketika kulit yang lama sudah melepuh, kemudian hancur, kemudian sudah hilang syaraf perasanya, indera perasanya, maka kemudian Allah ganti dengan kulit syaraf yang baru. Bahkan kemudian mereka berubah jadi makhluk yang lain, makhluk yang lebih besar, gitu ya. Maka sampai Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, sungguhnya kulit orang kafir itu setebal 42 hasta. Ya, setebal 42 hasta. Ya. Atau tadi berapa meter? 21 meter. Iya, 21 meter. Kulit. Kalau
bahkan dalam hadis ini ditegaskan bahwa kulit orang kafir itu setebal 42 hasta dengan ukuran hasta jabar. Dengan ukuran apa? Hasta jabar. Jabar. Dijelaskan oleh seorang ulama namanya Al-Mundhiri. Apa yang dimaksud dengan jabar di sini? Ya, jadi ukuran hastanya ukuran ini hasta jabar. Ternyata Jabar itu seorang raja di Yaman. Hasta ini ternyata apa? Seorang nama raja di Yaman yang memiliki hasta dengan yang ukurannya sangat yang sangat panjang. Jadi kalau ukuran kita sekarang itu 0,5 meter, kalau ukurannya Raja Jabar, ya itu bisa 1 meter satu hasta itu. Berarti kalau hadis itu teksnya adalah dengan ukuran hastanya Jabar, seorang raja namanya Jabar. Ya, berarti 1 meter satu hastanya. Berarti ukuran tebal kulit orang kafir di neraka itu adalah 42 meter. 42 hasta. 42 hasta atau 42 meter. Ya. Bahkan Al-Baihaqi juga menegaskan ya dalam Al-Fat Al-Qadir bahwa kata Jabar yang hadis ini yang dimaksud adalah membesarkan. Ya, di situ ada kata yang Jabar yang menunjukkan begitu besarnya, ya, begitu panjangnya, membesar-besarkan atau begitu panjangnya. Kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa mencoba membayangkannya. Kira-kira kalau kulitnya setebal itu, ya, kira-kira bagaimana kondisi fisik yang lain? Gitu ya. Luar biasa besar. Iya, betul sekali ya. Kalau di dalam hadis At-Tirmizi dan juga Al-Hakim ini ya, dilanjutkan ketika Rasulullah sudah menggambarkan tentang kondisi fisik orang kafir sebagai penghuni neraka, pertama kulitnya, kemudian Rasulullah menggambarkan gigi gerahamnya. Oh, gigi geraham betul? Tahu saat geraham itu yang di kanan kiri itu yang buat mengunyah ya. Nah, gigi gerahamnya orang kafir itu ternyata besarnya seperti gunung Uhud. Kata Nabi. Seperti apa? Bukit Uhud. Gitu ya. Kemudian mereka akan ditempatkan di neraka jahanam yang luasnya antara Mekah dan Madinah. Itu satu orang itu ditempatkan sebuah tempat di neraka yang luasnya seluas Mekah dan Madinah. Karena saking besarnya itu, gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain ya dijelaskan ya. Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim ya, menggambarkan tentang bagaimana jarak antara kondisi pundak ya. Gitu ya. Ma baina muntabi al-kafir finnar ya. Masirata salasata ayami dirrokabal masara gitu ya. Bahwa jarak antara dua ujung pundak orang kafir gitu ya. Jarak pundak berarti ujung pundak kanan dan ujung pundak kiri. Ujung pundak kanan dan apa? Ujung pundak kiri. Ujung pundak kiri. Jaraknya berapa? Gitu ya. Masih rotas salah satu ayam. Ya, berapa itu? Jadi jarak antara dua ujung pundak orang kafir di neraka itu sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh penunggang kuda yang larinya cepat. Jadi jarak ujung pundak kanan dan ujung pundak kiri sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Kira-kira berapa Pak itu panjang pundaknya itu? Panjang Pak. Yes. Intinya sangat apa? Sangat besar. Panjang. Nah, maka dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi ya Al-Bantani ya
ulama kita yang dari Banten yang tinggal dan kemudian meninggal di Mekah, ya dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan ya kalimat ini hadza kulluhu likaunihi ya ablagha fi ilamihi wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala yajibul iman ya, bihi li ikhbari sadiqi bih gitu ya. Ya. Beliau mengatakan kenapa digambarkan kondisi fisiknya sedemikian besarnya ini. Ini semua bertujuan agar lebih maksimal dalam menyiksanya. Kalau nanti kulitnya seperti kulit kita sekarang gimana? Tidak ada satu belum terbakar, baru mau nyentuh aja udah habis. Hancur. Tapi kalau kulitnya tadi setebal 42 meter gitu ya, pasti melepuhnya lama nggak? Hancurnya lama nggak? Lama. Nah, saat itulah kepedihannya, sakitnya lebih lama dirasakan. Maka Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim tadi bahwa ini semua bertujuan agar lebih maksimal dalam menyiksanya, dan ini semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala yang wajib kita imani, mengingat adanya berita dari Asy-Syadiq. Asy-Syadiq itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini ya. Gitu ya. Demikian juga dalam sebuah hadis ya. Hadis itu dari Zaid bin Arqam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad ya. Ya, inna rajulu min ahlin nar ya. Sungguhnya orang penduduk neraka itu ya. Liya azama linnar ya. Sungguhnya orang penduduk neraka akan membesar ketika masuk neraka. Ya. Jadi kalau orang kafir masuk neraka maka badannya apa? Membesar. Hatta yakunu ya. Terus min abrasata ka Uhud ya. Sehingga sampai gigi gerhamnya sebesar gunung Uhud ya. Gitu ya. Ya Allah. Bahkan kalau dalam hadis yang lain digambarkan ya. Kalau hadis riwayat Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah gitu ya. Ya. Dzirsul kafir. Apa dzirsul itu? Gigi geraham atau gigi taring orang kafir. Aunabul kafir ya. Ya. Misla Uhud. Nah. Jadi gigi geraham atau apa tadi? Nabul kafir ya. Gigi geraham atau apa nabul itu? Gigi taring ya. Gigi geraham dan gigi taring penghuni neraka itu ya mislu Uhud. Ya, besarnya seperti gunung Uhud. Ya. Wa ghillatul jildih ya. Sedangkan tebalnya kulit penghuni orang kafir penghuni neraka itu masih rotul salas gitu ya. Tebalnya kulitnya itu seperti perjalanan manusia sejauh perjalanan manusia selama 3 hari. Ya, ya. Dan masih ada penjelasan yang lain, gitu ya. Bahkan ada hadis yang lain, hadis Hakim. Kemudian juga Ahmad, ya. Ini hadis ini sahih ini dari Abu Hurairah gitu ya. Bahwa di situ Rasulullah menegaskan bahwa geraham orang kafir pada hari kiamat itu seperti gunung Uhud. Lebar telinganya, tahu telinga? Dengan ngertos telinga. Tahu Ustaz. Nah, telinganya itu lebarnya 70 hasta. 70 meter. Pripun niku nggih? Jenengan sampai bayangin buatan. Lebih besar dari raksasa. Iya. 70 meter. Seperti pulau. 70 meter itu ya Allah. Bahkan lengannya seperti gunung Baidho. Gunung yang kuat dan besar di Arab. Pahanya seperti gunung Warokon, gunung yang di Arab. Pahanya aja sebesar gunung. Itu orangnya aja sebesar itu, nerakanya sebesar apa ya Ustaz? Ya itu dia. Akhirnya di situ digambarkan dalam hadis ini tempat duduknya di neraka antara saya dengan Robozah gitu katanya. Maksudnya apa? Tempat duduknya itu sangat besar kata Nabi. Ya.
Roboza itu amanah. Roboza itu sebuah daerah di Arab. Ya, jadi Nabi menggambarkan tempat duduknya itu seperti lebarnya panjangnya seperti saya sekarang duduk, kata Nabi, sampai daerah namanya Roboza. Gitu ya. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis, apakah semua penghuni neraka itu wujudnya seperti itu? Ternyata tidak ya, tidak demikian. Tapi ada juga penghuni neraka yang sangat kecil, bahkan ukurannya sebesar ukuran biji. Jadi penghuni neraka itu ada yang besarnya kayak tadi nggak bisa kita bayangkan, tapi ada yang kecilnya seperti biji. Nah, kalau dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi itu, di situ Imam Al-Qurtubi menukil keterangan dari Imam Al-Munawi bahwa gitu ya, mereka yang memiliki badan yang sangat besar itu hanya berlaku untuk sebagian ahli neraka. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang-orang yang sombong pada hari kiamat, orang-orang sombong ketika di dunia, orang sombong, orang kafir yang sombong, gitu, orang-orang yang menyombongkan dirinya, maka di hari kiamat nanti mereka dikumpulkan dalam bentuk manusia seukuran biji. Kemudian mereka digiring untuk masuk ke penjara di dasar neraka. Nah, namanya mereka itu sebutannya di dalam neraka disebut bulis. Apa? Bulis. Iya, bukan bulisa ya, salah. Bulis. Jadi bulis itu makhluk penghuni neraka yang sangat kecil, yang tinggalnya di dasar neraka, di penjara di situ. Sangat kecil, ya, gitu ya. Hal ini tentunya kalau di dalam kitab Faidul Qadir Sarah Jami' As-Shaghir itu, ya, ini tadi siapa ulamanya Syekh Al-Munawi tadi, kenapa itu semua dilakukan? Kenapa Allah mengkondisikan itu, gitu ya? Ya tadi agar mereka merasakan betapa sungguhnya pembangkangan mereka akan dibalas oleh Allah dengan balasan setimpal. Dan itu sebenarnya mereka sudah diberikan peringatan ketika masih hidup di dunia dengan Allah mengutus para nabi dan rasul kepada mereka. Gitu ya. Dan dengan kondisi fisik yang berbeda tadi, ya, kondisi fisik neraka tadi, ini menunjukkan bahwa di neraka itu hukuman bagi orang kafir itu bertingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Jadi hukumannya apa? Bertingkat-tingkat. Gitu ya. Nah, sekali lagi, bagi mereka yang tubuhnya sangat besar tadi, kenapa bisa demikian? Ya, agar setiap inci tubuhnya itu tentunya merasakan pedihnya siksaan, sehingga bertambah penderitaan mereka, gitu ya. Maka kalau di neraka itu jika ada orang yang mengeluhkan rasa sakit di kepala atau perutnya, tangan atau kakinya, niscaya rasa sakit pada organ tersebut akan menyita waktu dan buangnya untuk membuatnya tidak bisa tidur. Begitulah kondisinya, gitu ya. Gitu ya. Bahkan kalau panjenengan pengen lebih jauh tentang bagaimana kondisi mereka, gitu ya, bahwa ketika orang-orang kafir, gitu ya, disiksa, ya, mereka ditenggelamkan ke neraka jahanam dalam api yang sangat panas dalam waktu yang lama, ya, mereka akan memang kondisi mereka akan berubah. Perut mereka akan bergolak, rongga-rongganya terbakar, bahkan pengaruhnya sampai dengus nafasnya, gitu ya. Nah, sebagaimana hadis riwayat ini ya, Al-Bazzar, ya, dalam kitab Targhib wa Tarhib, gitu ya. Di situ dijelaskan oleh Nabi, seandainya di masjid ini, kayak gitu. Berarti masjid mana kalau Nabi mengatakan begitu? Masjid Nabawi. Seandainya di masjid ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, ada 100 orang atau lebih, dan di antara mereka ada satu saja penghuni neraka, lalu ia bernafas, niscaya seluruh yang ada di masjid akan terbakar.
atau bahkan lebih dari itu. Gitu. Kemudian di samping itu terkait dengan kondisi fisik dan penyiksaan di neraka, Nabi juga mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya nanti ketika orang kafir disiksa itu, maka sel-sel tubuhnya akan berubah karakternya. Gitu ya. Sel-selnya menjadi menjadi kuat. Masa sel tubuh menjadi kuat apa? Ya, dia itu tahan api sehingga hancurnya lama. Saat itulah maka semakin apa? Semakin merasakan siksa neraka. Semakin merasakan siksanya, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jaringan sel tubuh itu ketika dibakar maka merasakan panas. Nah, panasnya itu akan menjalar ya, ke telapak kaki hingga ke pusat sarafnya, gitu ya. Itulah yang kemudian oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis dengan Imam Muslim ya, dari Nu'man ibnu Bashir itu dalam kitab Sahih Al-Jami itu ya, terkait dengan ketika Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal atau 2 tali sandal dari api neraka. Begitu mereka pakai sandal itu, otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut. Ya. Sebagaimana kuali yang mendidih. Ya. Nah, orang yang tersebut, orang yang mendapat siksa yang paling ringan itu merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksa lebih pedih daripadanya. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara penghuni neraka yang lainnya. Gitu ya. Bahkan dalam kitab Faid Al-Qadir ya, Imam Ghazali juga menjelaskan gitu ya. Ya. Dengan mengatakan, lihatlah keadaan orang-orang yang diringankan siksanya. Ambillah pelajaran bagaimana dengan orang yang diberatkan siksaannya. Kali kau merasa ragu dengan beratnya siksaan mereka, gunakanlah jarimu, lalu hitunglah perbandingannya. Begitu hadirin sekalian. Maka alhasil kita semua akhirnya memahami gitu ya, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menempati janjinya bahwa Allah akan membalas keburukan dengan azab neraka, membalas amal soleh dengan kenikmatan surga. Insya Allah seperti itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ketika seperti itu kemudian apa yang terjadi? Ya. Ketika mereka itu merasakan ini ya, begitu merasakan begitu beratnya, begitu pedihnya siksaan, kira-kira apa? Ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ketika mereka merasakan siksaan? Diulangi, Bu Maria. Menyesal dan minta ampun sama Allah. Iya. Pada saat itulah kemudian datanglah penyesalan dalam diri mereka. Penyesalan yang datang pada hari kiamat. Penyesalan yang datang ketika azab neraka telah mereka rasakan. Dan sungguh penyesalan itu apa? Sia-sia. Tidak guna. Tak berguna. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 31. Surat Al-An'am ayat berapa? 31. Monggo Bu, yang sudah ketemu bisa dibaca, yang lainnya bisa menyimak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما yazirun. Artinya, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Allahumma rahamna bil Quran. Disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh sangat jelas dengan kalimat ya hasrotana ala ma faratna fiha, gitu ya. Alangkah besarnya penyesalan kami, gitu ya. Tapi kelalaian kami tentang apa? Ya Musa. Jadi di situ mereka itu menyesal. Kenapa dulu saya mengingkari hari pembalasan ini? Kenapa mereka tidak meyakini bahwa nanti itu mereka akan dibalas semua perilaku mereka, ucapan mereka, gitu, di budaya mereka, gitu ya. Nah, hal ini juga tentang penyesalan mereka juga Allah gambarkan surat Az-Zumar ya, surat 39 55 sampai 59. Ketika mereka sampai ketika mereka itu mendapatkan keterangan bismillahirrahmanirrahim wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab baghtatan wa antum la tas'urun, gitu ya. Nah, ketika mereka itu diseru dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Angtaku lu nafsun ya hasratana, gitu kan namanya. Ya, supaya jangan ada orang yang mengatakan ya hasratana ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sahirin, gitu ya. Ya, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, mereka merasakan merasakan kepedihan. Ya, mereka merasakan kepedihan yang luar biasa. Ya. Dan bagaimana dasarnya kengeriannya, gitu ya, itu sudah digambarkan, gitu. Bahkan kalau panjenengan nanti pengen maos, silahkan ditulis ya, nanti bagaimana kengerian neraka itu digambarkan lebih lugas, lebih jelas oleh Allah dalam surat Al-Mulk ya, surat 67 ayat 6 sampai 11, gitu ya. Jadi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selain mereka itu merasa menyesal, ya. Ya hasrotana, ya hasrota, gitu ya. Mereka itu amat menyesal. Selain itu kondisi orang kafir yang disiksa itu, mereka kemudian minta keringanan. Minta apa? Keringanan atas siksa. Kemudian juga minta dikembalikan ke dunia. Ya, gitu ya. Kira-kira bagaimana, gitu ya. Kalau dalam surat ini jelaskan Allah dalam surat Ghafir ya.
Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ya. Ayat 49 sampai ayat yang ke-50 ya. Yang itu ya. Di situ Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa qala alladziina finnar li khazanatin jahannama ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka. Bagaimana mereka mengatakannya? Ya. Suruh mereka mengatakan gimana? Mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia ringankan azab dari kami barang sehari. Gitu ya. Minta diringankan dalam sehari saja. Gitu ya. Kemudian penjaga neraka ya. Jadi tadi yauman minal azab. Jadi mereka itu minta diringankan, buat sehari itu aja disiksa. Tapi penjaga jahanam berkata, awalam taku ta'tikum, gitu ya. Rusulukum bil bayyinat. Apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul Allah dari kalangan kamu dengan membawa keterangan bil bayyinat, dengan membawa apa? Keterangan. Oh, bala. Kemudian mereka menjawab, benar sudah datang, gitu ya. Qalu fad'u, gitu ya. Penjaga-penjaga jahanam kemudian berkata, gitu ya. Ya, jadi penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, gitu ya. Ya, fad'u, suruh berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka, gitu ya. Bahkan bagaimana bentuk mereka itu meminta keringanan, siksa dan ingin dikembalikan ke dunia, itu tertuang juga dalam surat Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 106 sampai 108. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumaz zalimin. Mereka berkata, ya Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Gitu ya. Rabbana akhrijna minha fa in udwan fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Gitu ya. Kembalikanlah kami ke dunia. Ya. Maka jika kami kembali juga kepada kafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalimun. Gitu ya. Qalu, kemudian Allah berfirman, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya. Kemudian Allah berfirman gimana? Tinggallah, ya, tinggallah. Maksudnya tinggallah engkau di neraka ini. Tinggallah engkau di neraka ini dengan hina. Kemudian wala tukallimun itu jangan ngajak bicara aku. Allah sudah tidak ingin diajak bicara dengan orang kafir. Jadi begitu hadirin ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan masih banyak ya hadis, ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk penyesalan mereka. Ya, penyesalan saat mereka sudah berada di mana? Di dalam apa? Dunia. Di dalam neraka. Gitu ya. Mereka begitu ya. Ya gitu ya. Bahkan apa? Bahkan mereka semakin menyesal gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Semakin menyesal ketika mereka di neraka, kemudian ditampakkan kepada mereka apa? Surga. Mereka tinggalnya di neraka, tapi oleh Allah
mereka diperlihatkan tentang surga. kenikmatan surga, maka mereka semakin menyesal. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, ya, juga hadis riwayat Ibnu Hibban, ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nari law asa'a, gitu ya. Liyasdada syukran. Ya. Seorang tidak masuk surga kecuali diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Ya, jadi seorang itu tidak akan masuk surga kecuali diperlihatkan kepadanya apa? Tempat tinggalnya di neraka. Seandainya apa? Dia berbuat buruk atau kekafiran. Ya. Jadi seorang itu tidak akan masuk surga sebelum diperlihatkan kepadanya, itu loh rumahmu di neraka kalau engkau berbuat kekafiran. Gitu ya. Gunanya Pak, liyasdada syukron. Ya. Agar supaya menambah syukur mereka. Wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana ya, liyakuna alaihi hasratan, ya. Kemudian dan seseorang tidak akan masuk ke neraka kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Jadi orang itu mau dimasukkan neraka tapi diperlihatkan dulu tuh tempatmu di surga. Sebenarnya kamu itu punya rumah di surga kayak gitu tuh, sudah disiapkan oleh Allah. Tetapi itu bisa kamu tinggali jika kamu berbuat sana, berbuat baik atau menjadi orang yang beriman. Tapi sayangnya justru kamu berbuat kekafiran. Nah, itulah. Kemudian apa? Liyakuna alaihi hasratan. Itu akhirnya menambah apa? Penyesalan bagi mereka. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi dalam ada penjelasannya juga penjelasannya hampir sama. Hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang semisal dengan itu. Hadis riwayat Ahmad, ya. Dalam kitab Takhrijul Musnad, ya. Di situ dijelaskan bahwa kullu ahlin nar, gitu ya. Setiap penduduk neraka yaro maq'aduhu minal jannah. Setiap penduduk neraka akan melihat tempat tinggalnya di surga. Seandainya dia dahulu berbuat apa? Kebaikan. Atau seandainya dulu mereka beriman. Gitu ya. Fayaqul, gitu ya. Sehingga dikatakan kepada mereka, lau annallaha hadani, ya, fayakunu alaihi hasratan, gitu ya. Dan dikatakan kepada mereka, seandainya Allah dulu memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku berada di surga. Maka hal itu menjadi penyesalan bagi mereka. Gitu ya. Kemudian kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa kullu ahlil jannah yara ma'adu minan nar. Kemudian penduduk surga akan Allah perlihatkan kepadanya neraka. Itu loh, diperlihatkan tempatnya di neraka seandainya dia melakukan kekafiran. Sehingga kemudian dia mengatakan apa? Kemudian dikatakan kepada mereka, laula annallaha hadani. Ya, gitu ya. Jadi seandainya Allah dahulu tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku tidak akan masuk neraka. Begitu. Jadi penduduk surga ini mengatakan, alhamdulillah aku diberikan petunjuk oleh Allah sehingga aku tidak masuk ke neraka. Begitu. Fayakunu lahu syukron, ya. Sehingga hal itu menjadikan syukur baginya. Ya. Menjadikan apa? Syukur baginya. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, selain itu, ya, selain hal itu, setelah penyesalan, ya, bagaimana kondisi penduduk neraka? Setelah penyesalan, mereka kemudian melakukan apa? Setelah mereka disiksa, gitu ya. Akhirnya kondisi penduduk neraka itu mereka bagaimana? Mereka kemudian akan saling
Iya, saling Menyalahkan. menyalahkan di antara mereka. Mereka saling berbantah-bantahan sesama penghuni neraka. Mereka saling menyalahkan antara pemimpin dan yang dipimpin. Gitu ya. Bahkan kemudian dijelaskan detail nanti itu sesembahan-sembahan mereka dihadirkan di neraka. Patung-patung yang mereka dulu sembah nanti dihadirkan di neraka. Gitu ya. Gitu ya. Pokoknya mereka mereka yang dulu seorang teman mengajak kepada kekufuran, ya, maka teman yang diajak akan menyalahkannya. Teman yang mengajak akan juga menyalahkannya. Karena yang diajak bilang, kenapa dulu kamu ajak aku kepada kekafiran? Yang mengajak bilang, kenapa dulu kamu ikut saja ketika aku ajak kepada Kekafiran. Bagaimana detailnya, ya? Bagaimana detailnya perbantahan sebab penghuni neraka? Bagaimana bantah-bantahan mereka dalam neraka? Ya, kalau dimulai dari surat Az-Zukhruf sebenarnya. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 67. Di mana ditegaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah marhamna bil Quran. Teman-teman akrab, ya, teman-teman akrab ketika di dunia, maka pada hari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi teman-teman akrab ketika hidup di dunia, maka nanti di yaumul akhir, maka mereka sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal kecuali orang yang bertakwa. Ya. Bagaimana detailnya terkait dengan bantah-bantahan mereka sama penghuni neraka? Insya Allah kita bahas di tanggal 3 Ramadan pekan depan. Oh gitu ya, hari Sabtu. Kalau misalnya 1 Ramadannya hari Kamis, berarti tanggal Sabtu itu tanggal 3 Ramadan. Kita akan bahas tentang bagaimana bantahan-bantahan mereka sesama neraka. Itu para santri sekalian untuk kajian kita pagi ini. Mohon maaf tidak sampai 1 jam ya, baru 48 menit ya. Jadi sudah jam 7 kurang 1 menit ya. Silakan beraktivitas. Ini Ustaz ini habis ini Ustaz langsung ke ini meluncur ke pesantren Tafid di Umi Boyolali. Ya, oke demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanaka Allah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Kesehatan, panjang umur, acaranya lancar. Amin. Terima kasih Mbak Erna. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak Erna, ada orang. Mbak Erna, ya, Mbak Erna, ada orang nggak di Cahayaku ya? Ada Kapan? Iya, aku libur, aku mau ke Cahayaku. Iya, sampai aku buka ini ya. Terima kasih banyak, Bu. Lewat WhatsApp